Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Hari ini kita akan mempelajari memahami statement input-output dalam bahasa program Pascal, menggunakan aplikasi Dev Pascal, dan menggunakan aplikasi Pascal NID sebagai solusi aplikasi alternatif untuk Android. Mari kita saksikan video pembelajaran ini bersama. Perintah untuk menampilkan ke layar isi dari suatu variabel atau statement ini merupakan perintah dari statement input ataupun output. Nah, di mana pada kode program di dalam bahasa Pascal yang kita terapkan adalah menggunakan write. Nah, fungsi dari write ini adalah untuk menampilkan output tulisan, tapi pada baris yang sama. Nah, di sini write ln diambil dari bahasa write new line. Nah, kita buatkan statement di dalamnya. Nah, ini adalah menampilkan perintah ataupun tulisan pada baris berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat pada contoh yang ada di depan ini adalah satu kalimat, yaitu write hello world. Berarti nanti yang tampil di layar hitam itu adalah dua kata ataupun satu kalimat hello world. Nah, pada baris berikutnya kalau kita buatkan write ln, nah ini ada nama variabel. Ini kalau kita menampilkan nama variabel. Nah, ini contoh untuk output. Nah, sementara untuk perintah memasukkan ataupun input, nah ini adalah perintah untuk memasukkan data lewat keyboard ke dalam suatu variabel. Nah, misalnya kalau kita katakan bahasa codingnya dalam bahasa Pascal adalah read ln, ataupun bahasa panjangnya itu adalah read new line. Berarti kita buatkan nanti nama variabel ke dalamnya. Nah, itu perintah statement input dan output. Nah, jadi kalau kita perhatikan program-program yang ada di dalam bahasa Pascal yang umum juga ini ada read key. Read key ini adalah menahan tampilan layar, CLR membersihkan layar, goto X ataupun goto XY. Nah, ini adalah untuk menempatkan posisi kursor pada layar. Nah, contohnya kalau kita lihat goto X goto XY, nah ini 15,1. Yang artinya adalah panjang dari layar kita kalau menggunakan Dev Pascal, nah itu dia adalah panjang senilai 80 dari sisi kiri ke kanan pada layar monitor kita. Karena layar monitor kita ini adalah berbentuk landscape, Nah, dalam bentuk horizontal, nah itu nilainya adalah panjang 80. Nah, sementara dari atas ke bawah, nah itu nilainya adalah 1 sampai 24, Nah, nanti bisa kamu anak didik kami mempraktekkan nilai-nilai tersebut berdasarkan nilai yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian ada kode program yang lain yang disebut dengan delay. Nah, delay ini adalah untuk menghentikan sejenak proses program. Contohnya delay 200. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pembuatan animasi atau pembuatan seperti gerakan tampilan di layar monitor kita. Nah, text color. Text color ini adalah fungsinya memberi warna pada tulisan. Nah, sementara text background adalah memberi warna pada background dan juga pada tulisan. Nah, key press. Nah, key press ini adalah membaca penekanan tombol tertentu, Nah, ini dia adalah kita berikan kode supaya nanti anak didik kami bisa mengetahui kode-kode dan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, bagian berikutnya nanti anak didik kami coba perhatikan di catatan atau materi yang sudah Bapak kirimkan. Ini adalah coding ataupun kode program yang sudah Bapak buatkan sebagaimana contoh. Nanti kalian coba pelajari dulu di rumah. Kalian ketikkan seperti apa yang Bapak buatkan, Sementara nanti sambil mengetik coba pahami seperti apa kesalahan-kesalahan jika kalian jalankan. Karena nanti di sini ada sudah Bapak buatkan note, Ctrl tambah F10. Nah, ini adalah shortcut compile and run. Itu di Dev Pascal untuk versi yang kita gunakan. Nah, kalau untuk versi Androidnya nanti silahkan kalian gunakan adalah Pascal NID, silahkan nanti di-download dan install kembali. Nah, jadi di sini kita akan coba seperti apa penggunaan dari contoh yang ini, Nah, di sini Bapak akan coba buatkan salah satu contoh menggunakan aplikasi Dev Pascal tentunya. Nah, jadi anak didik kami nanti bisa mengikuti dari rumah untuk praktek kita hari ini, Nah, kita akan coba dulu. Nah, di mana seperti biasanya kita lakukan adalah dari menu file untuk membuat file baru. Nah, itu adalah pilihan new source file.
Nah, jadi di sini, Pak, ini ukuran tulisan bagaimana nih? Nah, ini seperti di pertemuan yang lalu-lalu kita sudah lakukan dengan cara option. Kalian bisa tekan menu option, kemudian environment option, kemudian di bagian tab editor. Nah, ini boleh kalian naikkan ya. Contohnya Bapak buat 18 ya. Bapak oke kan? Nah, ini dia. Nah, jadi sebagaimana nanti kalau kalian ingin mencoba, silahkan diketikkan dulu. Karena di sini untuk menghemat waktu, bisa Bapak copy paste saja dulu. Ya, nanti kalian bisa lakukan pengetikan untuk contoh ini sebagai pembelajaran di rumah ya tentunya. Nah, ini dia. Nah, seperti apa hasilnya bisa kalian lihat di sini ada semacam salah satu program hitung sederhana dengan apa? Ya, dengan kombinasi angka yang kita masukkan itu adalah angka yang pertama, kemudian dan angka yang kedua. Nah, itu nanti akan dioperasikan dengan menggunakan ya operasi tambah ya, kurang, kali, dan bagi. Hanya saja di sini yang perlu kalian tekankan adalah dengan menggunakan tipe data apa ya yang kalian gunakan untuk angka. Nah, kalau angka yang kita masukkan itu kan tidak pecahan ya ataupun tidak berkoma. Nah, untuk itulah kalian bisa gunakan ya operasi angka tersebut, angka 1 dan angka 2. Nah, itu tipe datanya adalah integer. Di mana tipe data integer itu adalah tipe data ya yang mengenal dan menampung bilangan bulat ya, tidak pecahan. Nah, sementara di sini Pak, kenapa bagi kita pisahi dalam operator ini? Nah, bagi ini kan suatu saat kalau angka kita bagi, contohnya saja ya 5 bagi 2 kan nggak mungkin hasilnya 2 kan. Nah, itu kalau pembulatan itu pasti jadi 2. Tapi kalau kita mau hasilnya pecahan, maka kita buat bagi ini adalah apa tipe datanya? Real. Untuk itulah supaya anak didik kami bisa membandingkan antara kedua tipe data ya yang sudah kita buatkan ini. Nah, jadi dari sini nanti kalian masukkan biasanya kan kita menggunakan write learn begini seterusnya ya. Nah, tapi di sini nanti ada perbedaan di bagian input. Nah, di sini ada masukkan angka 1. Nah, read line. Nah, ingat, read line itu adalah penginputan. Tentu di sini variabel apa? Variabel angka 1. Kenapa di sini angka 1? Karena di variabel angka 1 juga sudah kita buatkan pada program yang di atasnya. Kita sudah kenalkan angka 1, maka di sini harus angka 1 ya. Demikian juga untuk masukkan angka 2, maka di sini variabel angka 2, maka di sini angka 2 juga ya. Nah, sehingga nanti untuk proses ya, proses kalian lakukan dengan contoh yang di depan ini berdasarkan yang di catatan. Kalian lakukan dengan operator yang sudah kita buat. Nah, kemudian nanti outputnya akan menghasilkan ya konsep dengan peletakan kursor ya, peletakan tampilan outputnya seperti apa. Nah, biasanya selama ini kita menggunakan apa? Write learn begitu ya. Nah, kemudian kita tekan spasi-spasi seperti itu. Nah, dengan kita menggunakan GoToXY ya, tentunya nanti ini dimudahkan dalam membentuk tampilan kita posisinya sedikit lebih ke kanan dan berada agak di tengah. Nah, itu kenapa? Karena posisi nilai kita gunakan ini adalah 10,4. Ini GoToXY fungsinya. Seperti yang ada di catatan bahwa GoToXY fungsinya apa? Yaitu untuk menempatkan posisi kursor pada layar. Nah, itu tujuannya. Nah, kursor apa? Kursor yang kita cetak di sini adalah write learn ya, simbol sama dengan. Itu pada baris yang keempat. Ini barisnya. Kemudian baris yang kelima adalah hasil output. Tapi pada kolom yang sama, sehingga nanti pada posisi angka 10, kolom 10 dari kiri ke kanan, nah itu rapi semua, rata kiri ya. Nah, ini maksudnya. Maka hanya yang membedakan di sini baris. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi supaya nanti anak didik kami bisa membandingkan antara ya GoToXY dengan menampilkan dengan menggunakan write learn. Tapi itu harus saling berkombinasi dan berkaitan ya. Nah, ini dia. Jadi nanti ini konsepnya bisa kalian pahami seperti apa pertemuan 6. Bisa nanti kalian simpan ya dengan nama pertemuan 6. Jadi Bapak harap nanti kalian bisa kasih konsep di rumah ini sebagai bahan referensi kalian ya. Oke, kalian bisa nanti tekan save. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan seperti apa konsep untuk menerapkan ya latihan kita di pertemuan 6 ini. Ingat, latihan ya. Latihan ini akan menjadi nilai tentunya buat kamu di pertemuan ini. Ya, nah di sini perintahnya apa? Buatlah kode program Pascal untuk membuat program hitung luas segitiga dengan menggunakan aplikasi Dev Pascal. Ya, nah ini untuk versi laptop atau PC. Nah, yang kedua, kalau anak di kami tidak ada fasilitas
PC atau komputer atau laptop karena mungkin rusak dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi Pascal NID ya untuk versi Android ya, untuk handphone. Nah, di mana sebagai inputan ini untuk mencari hitung luas segitiga yang pastinya adalah alas yang menjadi penginputan. Bisa disingkat A ya. Kemudian tinggi adalah T. Nah, hitung luas segitiganya. Nah, seperti apa konsepnya kita akan coba buatkan dulu tampilan ya. Yang pertama kita akan gunakan dulu aplikasi Dev Pascal. Dalam hal ini bisa nanti kalian mengikuti dari rumah. Yang pastinya nanti kalian bisa lakukan dengan cara yang sudah Bapak jelaskan. Pastinya di sini kita buat namanya adalah program latihan 6 ya. Nah, kemudian variabel yang diminta itu nanti adalah, sebelum variabel kita gunakan uses CRT. Nah, variabelnya adalah apa? Alas, kita singkat jadi A ya. Kemudian T, tinggi. Nah, ini adalah tipe data apa? Integer ya. Nah, yang dicari luas, sehingga kita buat tipe datanya adalah real. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa nanti kalian tahan tampilan layar kalian dengan menambahkan read key ya, sebelum baris program n titik. Nah, pastinya kalian penasaran, kalian compile and run. Nah, sehingga nanti dia minta simpan. Contohnya, kalian bisa menyimpan misalnya di dokumen kalian, itu nggak masalah ya kan. Nah, yang penting kalian ingat di mana penyimpanannya. Misalnya kalian buat namanya adalah latihan pertemuan 6 ya, kalian tekan save. Nah, pastikan nanti layar hitam muncul. Artinya kalau dalam keadaan seperti ini ya, tidak ada yang error, total error 0, yang artinya sudah sukses. Hanya saja kita belum ya kasih tampilan ke dalam layar hitam tadi. Contohnya, pertama kita akan buat judulnya dulu. Judulnya pasti kita menggunakan ya tanda komentar, yang artinya ini adalah tidak dibaca program, hanya sebatas kasih catatan ya. Nah, kita akan coba mulai dari write learn. Nah, kita buat dulu judulnya ya, semenarik mungkin seperti contoh latihan. Nah, kemudian yang kedua kita akan coba buatkan lagi pada baris yang kedua, yaitu apa? Program hitung luas segitiga ya. Program hitung luas segitiga. Oke. Nah, ini kita akan coba buat formatnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita jalankan judulnya berhasil atau tidak? Ya, sudah sama ya dengan contoh yang ada di konsep latihan ya. Latihan program hitung luas segitiga. Boleh kita tambahkan sedikit lagi di sini, satu kata lagi, yaitu latihan program hitung luas segitiga. Nah, ini dia ya, supaya nanti sama persis ya seperti apa yang kita buatkan di dalam ya video materi ini ya. Nah, jadi masuk yang bagian kedua adalah bagaimana? Bagian penginputan, input ya, penginputan. Nah, di sini pastinya ada satu bentuk yang perlu kita tambahkan. Kalau kita lihat bentuknya di sini, isilah alas dan tinggi berikut ini dengan benar. Nah, itu bisa kita kasih lagi di bawah judul ya. Contohnya write learn, isilah alas dan tinggi, alas dan tinggi berikut ini dengan benar. Oke, sudah sama ya. Oke. Nah, jadi yang berikutnya barulah kita masuk ke penginputan. Nah, tentunya nanti di sini kita cetak dengan menggunakan write. Jangan menggunakan write learn. Kenapa? Kalau nanti write learn, penginputannya itu di bawah waktu kita jalankan. Nah, tentunya kita gunakan write. Yang pertama adalah masukkan apa? Alas ya. Alas. Nah, di sini tadi kita sudah kasih ya variabelnya tadi apa? Yaitu A. Nah, jadi nanti kalian gunakan readline untuk penginputan dan panggil nama variabelnya adalah A. Nah, itu dia konsepnya ya. Kemudian bisa kalian copy paste supaya mempercepat waktu kita ya, masukkan tinggi. Nah, kemudian di sini readline T, sesuaikan. Kalau di atas di sini alas dan tinggi itu kita gunakan huruf A dan T, maka di sini juga variabelnya sama ya. Nah, tentu dalam ini masuklah kita ke
proses ya. Dimana proses rumus dari luas segitiga itu bukanlah hal yang sulit, dimana luas titik 2 sama dengan ya buka kurung A kali T bagi 2. Nah, kalau konsepnya seperti ini luas, karena ini sama adalah luas, maka ini luas ini dikenal sebagai bentuk tipe data apa? Real ya. Jadi tipe data real ini adalah mengenal tipe data yang bentuk pecahan dan berkoma. Itulah tujuannya kenapa kita gunakan tipe data real ya, supaya nanti hasilnya di sini bisa pecahan. Oke ya, itu untuk proses. Nah, sementara untuk output ya, outputnya bisa kita gunakan goto XY. Nah, sebelum kita masuk kemari, ada yang perlu kita tekankan dalam hal ini ya. Nah, jadi contoh, Bapak lanjutkan aja dalam bentuk nilai tadi adalah kira-kira 10,4 kita katakan. Ya. Nah, di sini kita gunakan write. Nah, kita lihat hasil latihannya, hasil output. Nah, kita gunakan bentuk sama dengan seperti ini, sama seperti yang dari atas. Kalian bisa copy paste ya. Nah, itu bisa kalian samakan seperti konsep itu. Kemudian yang kedua, ini bisa kita copy paste lagi. Nah, kalian bisa masukkan ke baris yang kelima. Contohnya saja di sini adalah hasil output ya, hasil output. Oke. Kemudian pastekan lagi. Shortcut paste itu adalah Ctrl V ya. Oke, ini dia. Nah, sebenarnya kalau di sini hasil output belum ada. Nah, coba kita jalankan supaya nanti anak didik kami tidak penasaran ya. Nah, jadi di sini ada kesalahan string ya, fatal string access line. Jadi ada kesalahan dalam hal ini. Nah, pengetikan di sini adalah petik tunggal ya, bukan petik 2. Nah, ini dia kesalahan seperti ini perlu kalian pahami nantinya. Oke, kita lihat lagi kesalahan apa. Nah, ini juga ya, petik tunggal. Nah, supaya nanti anak didik kami bisa mengetahui konsep kesalahannya seperti apa. Misalnya titik koma ini tidak dibuatkan. Nah, ini harus disertakan dia. Nah, Bapak jalankan kembali. Nah, contoh di sini Bapak masukkan angkanya. Kita katakan alas 5. Kemudian masukkan tinggi 7. Kemudian Bapak enter. Nah, ini menimpa. Harusnya dia kan pada saat tidak menimpa. Nah, itu harus kita gunakan satu kode perintah untuk membersihkan layar yang disebut dengan CLRS-CR ya, CLRS-CR. Nah, itu di mana? Pada saat output ya. Nah, jadi dari sini kalian tambahkanlah apa? Satu perintah CLRS-CR. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bersihkan layar tersebut. Ya. Nah, berikut Bapak jalankan kembali supaya nanti layar ini dibersihi. Nah, contoh 5 tadi angkanya kita ketikkan 7. Ingat ya, pada program penginputan itu kita harus menekan ke keyboard. Misalnya angka, kalau diminta angka, kalau huruf diminta kita ketikkan huruf. Ya, jangan sembarangan ya. Nah, contohnya di sini Bapak enter. Harusnya ini dibersihkan layar yang sudah kita tampilan ini. Nah, sudah bersih ya. Nah, itu dia bedanya kalau kita tidak menggunakan CLRS-CR, itu fungsi dari CLS-CR. Clear screen bahasanya ya. Nah, dalam hal ini kita akan coba lanjutkan kembali program ini. Tentunya kita cukup menambahkan satu perintah baru lagi. Misalnya kalian bisa copy dari sini ya, pastekan kemari. Nah, jadi tentunya ini pada baris yang ke-7. Apa di sini? Yaitu kita tampilkan yaitu luas segitiga ya. Nah, luas segitiga dalam hal ini untuk memanggil variabel luas di dalam output, maka di sini ya, sebelum kita selesaikan pada baris ini, kita kasih tanda simbol koma, kemudian panggil nama variabel luas. Jadi di sini harus sinkron dia ya. Nah, kalau sudah maka kita jalankan kembali. Kita akan coba ya, selalu mencoba dan mencoba ya. Oke. Nah, sudah benar ya. Hanya saja di sini angkanya terlalu banyak. Nah, kalau seperti ini konsepnya, Pak, bagaimana cara membatasi ya, seperti angka yang tadi munculnya terlalu banyak. Nah, nanti di bagian output ini luas, kalian tambahkanlah .20, .22. Ini adalah format yang tujuannya adalah untuk membatasi ya, dua angka di belakang koma untuk pecahan ya. Nah, contohnya tadi kalau kalian lihat angkanya sangat banyak ya di belakang koma. Nah, itu kita buat formatnya demikian ya. Nah, kalau demikian, kalau sudah selesai, maka kita tinggal kasih penutup ya di bagian akhir program ini, tepatnya di baris yang ke-8.
yaitu tanda simbol sama dengan supaya dia benar-benar sama persis dengan konsep yang di sini. Ya. Nah, sorry, di sini kita tambahkan lagi nanti dikerjakan oleh ya. Nah, dikerjakan oleh tentu itu bukanlah hal yang sulit sebenarnya ya. Kita tinggal menggunakan ya dikerjakan oleh itu pada baris yang ke-9. Contohnya, ini kita boleh copy paste. Nah, nanti kalian buat ini pada baris yang ke-9. Nah, di sini adalah apa? Isi data kamu. Dikerjakan oleh. Tentunya penting buat ya Bapak untuk menilai kalian ya. Dikerjakan oleh, ini baris yang ke-10. Pertama yaitu nama. Nah, nanti identitas ini adalah untuk mengecek bahwa anak didik kami benar-benar mengerjakannya. Nah, di sini nanti kalian buatlah nama kamu ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi jangan seperti ini kodenya. Harus nanti yang kalian buatkan di situ adalah nama kalian sendiri. Jangan pula nanti kalian samakan seperti apa yang Bapak buatkan. Ini hanya sekedar supaya Bapak bisa mengerti dan melihat identitasmu itu betul-betul kamu kerjakan atau tidak ya. Nah, ini dia untuk data kelas ya. Nah, nanti kamu buatkan pastinya di sini kelas 9 ya. 9 berapa kamu? Oke. Kemudian bagian yang berikutnya adalah baris yang ke-12. Nah, di sini pasti ada nomor urut. Nah, kita pastiin dulu sama nomor ya. Oke, di sini nomor juga. Nah, ini nanti kamu buat nomor urut kamu. Oke ya. Nah, pada bagian ini ada baris yang terakhir. Kita boleh copy paste dari contoh yang lain. Nah, ini adalah pada baris yang ke-13 sebagai bentuk dari penutupnya. Kalau ini kita jalankan ya. Ini kita jalankan, maka contohnya saja supaya sama seperti contoh latihan tersebut, kita akan buatkan alasnya adalah 5 ya. Kemudian tinggi adalah 7, sehingga waktu di enter ini dibersihkan layar dan tampillah outputnya seperti contoh yang kita buatkan. Nilainya tidak panjang lagi ya untuk luas segitiga. Tadi kan desimalnya itu panjang kali ya. Kita sudah batasi dengan format 2 digit di belakang koma. Jangan lupa nanti kalian simpan ya dengan nama latihan pertemuan 6 ya. Ini latihan pertemuan 6. Oke ya. Baik anak-anak sekalian, untuk kali ini Bapak akan coba jelaskan untuk versi Android-nya Pascal NID ya. Nah, jadi nanti untuk memulai file baru, coba kalian perhatikan nanti di sudut kiri atas itu ada menu, yang artinya di sini ya kalian coba nanti tekan plus dan buatlah file baru. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga dilakukan dari tombol folder. Nah, itu ada pilihan file baru ya. Nah, sebagaimana di sini kita akan coba mulai file baru ya. Bapak akan coba kasih panduan untuk bagaimana cara mengerjakan latihan ya pertemuan 6 ya. Latihan 6 Bapak buat saja di sini. Bapak okekan. Nah, jadi di sini anak didik kami ya, pada bagian ini kita sudah diberikan bentuk umum atau sintaks dasar. Jadi sangat dimudahkan dalam hal ini ya. Nah, kita akan coba mulai yang pertama. Karena di dalam instruksi ini kita akan memecahkan satu persoalan, yaitu hitung luas segitiga. Nah, di sini kita pasti bagaimana cara mencari atau menghitung luas segitiga. Tentu yang ada di pikiran kita adalah bagaimana variabelnya. Nah, variabel itu terdiri atas alas, Bapak singkat A, kemudian T. Nah, ini adalah tipe data integer ya. Nah, integer. Jadi nanti kalian bisa memahami ini. Sementara kalau hasil outputnya dalam bentuk luas, nah karena kita cari di sini adalah luas, maka tipe datanya kan kita ubah menjadi apa? Real, ya, bukan integer, karena real ini adalah tipe data yang menampung bilangan pecahan. Nah, jadi inilah awalnya. Jadi begitu ini kita jalankan nantinya, pastikan nanti kalian bisa menginstruksikan seperti apa panduan yang Bapak buat. Nah, itu tanda centang, itu artinya compile. Compile berhasil berarti tidak ada yang error. Misalnya kalau Bapak kasih error, maka waktu di compile, nah itu akan ada yang error. Ini adalah cara instruksi bagaimana cara errornya. Nah, jika Bapak X, maka ternyata pada begin itu tidak bisa dijalankan karena di tipe data real itu tidak ada titik koma. Nah, sehingga waktu compile kembali, maka compile berhasil. Nah, seperti itu nanti cara-cara untuk mencari kesalahan ya. Sementara kalau dia untuk menjalankan kalian tekan tombol play, yang artinya nanti ada layar hitam seperti ini. Nah, ini kan dia ada tulisan, ini gimana Pak membuangnya supaya dia layar betul-betul kosong.
Nah, nanti kalian tambahkan di dalam begin, yaitu sebuah perintah, yaitu namanya adalah clear screen, ya. Nah, nanti kalian bisa buatkan perintah seperti itu. Waktu dijalankan, nah itu nanti dia layar kosong seperti ini, ya. Nah, tekan back untuk kembali ke editor ini. Jadi sangat Bapak sarankan nanti kalian bisa instruksikan yang ini, ya. Nah, barulah nanti kalian bisa olah kode programnya seperti apa. Nah, nanti Bapak akan kasih instruksinya, ya. Kalian bisa ketikkan nanti programnya seperti yang ada pada versi laptop, ya. Nah, sama untuk versi Android ini juga sama. Jadi sangat disarankan nanti anak didik kami coba mengetikkan, ya, program tersebut, ya, di dalam mana? Di dalam editor ini. Nah, jadi nanti programnya bisa kalian lanjut seperti apa yang kita lakukan di latihan 6 ini. Jadi ini kan masih kosong nih kan. Nah, nanti kalian tambahkan programnya, ya, seperti apa yang sudah Bapak jelaskan untuk versi Android. Nah, di sini sedikit Bapak jelaskan. Nah, pertama judul, ya. Judul yang kita lakukan itu adalah, ya, latihan program hitung luas segitiga. Nah, seperti ini kita katakan. Nah, nanti kalian rapiin lah, ya. Kemudian nanti di bawahnya kita berikan keterangan bahwa isilah alas dan tinggi berikut ini. Nah, di sini baru ada penginputan. Penginputan ini adalah kita berikan satu program namanya adalah readline. Nah, di sini ada readline, artinya adalah read new line, ya. Kemudian ada A, artinya A itu adalah variabel A, di mana di sini ada variabel A, maka di readline ini juga kita buatkan variabel A karena alas itu dikenal adalah A. Sementara tinggi adalah T, sehingga masuklah ke dalam proses. Nah, ini nanti kalian buat kasih keterangan di mana bagian program ini adalah proses, ya. Nah, proses apa? Alas kali tinggi per 2. Nah, sehingga nanti hasil outputnya kalian gunakan, ya, clear screen dan gunakanlah gotoksi. Goto XY ini adalah fungsinya untuk mengatur posisi 10,4, berarti meletakkan pada peletakan 10 karakter ke kanan, sedikit ke kanan 10, kemudian pada baris yang keempat. Jadi supaya nanti anak didik kami bisa memahami, ya, seperti apa penggunaan gotok XY, ya. Nah, sehingga setiap gotok XY dia itu adalah menggunakan satu write. Nah, contohnya pada baris yang keempat, dia yang dicetak atau yang dituliskan write itu adalah simbol sama dengan. Pada baris yang kelima, nah itu adalah sebuah statement hasil output. Nah, begitulah seterusnya sampai nanti kalian kenalkan di sini ada semacam luas titik 2 0.22 yang artinya adalah format membatasi, ya, variabel luas, ya, 2 angka di belakang koma. Jadi kalau nanti terlihat dia pecahannya terlalu banyak, ya, yang berkoma terlalu banyak, angka pecahan itu bisa kita batasi dengan format demikian. Nah, jangan lupa nanti buatlah identitas nama kamu, kelas, nomor seperti instruksi ini. Nah, jadi waktu ini Bapak jalankan, ya, maka terlihat nanti konsepnya. Oh, di sini ada kesalahan sepertinya, ya. Nah, di sini kurang panjang, ya, sama dengannya. Nanti boleh ditambahkan. Nah, di sini nanti kalian tambahkan saja. Ups. Nah, jadi nanti identitas itu penting buat Bapak supaya Bapak bisa koreksi letak kesalahannya di mana, ya. Nah, sehingga Bapak pun bisa mengkoreksinya, ya. Sangat disarankan nanti untuk kirim ke Google Classroom adalah kode program, ya. Kode program yang kalian copy paste, ya. Nah, contohnya kalian jalankan dulu sampai benar-benar berhasil. Contohnya Bapak jalankan ini. Kemudian Bapak masukkan angka misalnya 5. Ini dimasukkannya, angka tersebut dimasukkan. Jangan huruf yang dimasukkan adalah angka. Ini hanya contoh 5 dan 7 untuk alas dan tinggi. Bisa angka yang lain. Nah, jadi Bapak enter. Bapak tekan enter, maka nanti hasil outputnya demikian. Sudah sama persis, ya. Jadi sangat disarankan nanti kalian buatkan nama, kelas, dan nomor, ya. Oke, ya. Nah, ikuti panduan yang ada di versi laptop dengan menggunakan Dev Pascal, kemudian atau versi Android yang sudah barusan Bapak jelaskan. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari topik memahami statement percabangan dalam bahasa program. Anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Oke, baik anak-anak sekalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.